Siapa calon sosok kepala otorita di ibu kota negara terjawab sudah. Kurang dari 2 bulan sejak UU IKN disahkan oleh DPR, Presiden Joko Widodo akhirnya memilih sosok Bambang Susantono dan akan melantiknya hari ini. Apa alasan dibalik pemilihan Bambang Susantono dan apa tugas utama dari kepala otorita? Selengkapnya akan kami paparkan dalam segmen At Large kali ini. Yang pertama adalah Bambang Susantono ini bukanlah sosok asing karena dia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan di era SBY. Berikut ini kami tampilkan profil singkat dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Yang pertama adalah ia lahir di Yogyakarta 4 November 1963. Pendidikannya ini adalah S1 di Teknik Sipil ITB. Kemudian ia juga mengambil sarjana di Perencanaan Wilayah dan juga Kota di University of California, kemudian juga di Teknik Transportasi sama di University of California juga. Kemudian mengambil S3 Perencanaan Infrastruktur di kampus yang sama yaitu University of California. Kita lihat bagaimana dengan karir Bambang Susantono yang bisa dibilang selaras dengan kriteria dari Presiden Jokowi untuk mengisi jabatan kepala otorita. Karirnya dimulai di tahun 2007 sampai 2010, yang kami ambil adalah Deputi Menko Perekonomian. Pada tahun 2007 sampai 2010 Deputi Menko Perekonomian yang sempat ia jabat di bidang koordinasi infrastruktur dan juga pengembangan wilayah. Kemudian tahun 2008 sampai 2010 ia menjabat sebagai Ketua Masyarakat Transportasi dan di 2010 sampai 2014 adalah Wakil Menteri Perhubungan di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid kedua yang ini termasuk dalam era SBY. Nah, sinyal Presiden Jokowi segera melantik kepala otorita sudah diberikan sejak ia hadir di Nasdem Tower beberapa waktu lalu. Nah, Jokowi sempat menyebut kepala otorita akan diisi sosok non-parpol. Kita kembali dengarkan dari pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Secepatnya. Terakhir Maret katanya Pak diumumkan. Maret namanya Pak. Ya mungkin ini minggu-minggu depan sudah mungkin minggu-minggu depan sudah kita lantik. Kriteria kandidatnya seperti apa? Non parpol Pak atau dari parpol atau non parpol Pak? Oh, non partai. Selain orang dari non parpol, Presiden Jokowi juga mempunyai kriteria lain dari penunjukan seorang kepala otorita. Apa saja itu? Kami sudah akan mengumpulkan informasinya dan akan menjabarkannya. Yang pertama adalah tadi non partai politik yang sudah disampaikan Presiden Jokowi, kemudian adalah mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik itu oleh investor maupun juga warga lokal di sana tentunya, dan pengalaman pembangunan dari fisik skala besar, harus memiliki pengalaman membangun kota atau setidaknya melakukan perencanaannya. Kemudian mampu berhubungan dengan masyarakat dan juga investor. Yang terakhir adalah berlatar belakang arsitek. Tadi kalau kita lihat Bambang Susantono ini berlatar belakang teknik sipil. Nah, banyak mungkin yang masih awam dengan istilah maupun kedudukan dari kepala otorita. Apakah setingkat menteri atau gubernur? Nah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Kepala otorita adalah Kepala Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara. Kita lihat kedudukannya. Dipilih langsung oleh Presiden tanpa pilkada. Jabatannya adalah setingkat menteri, bukan gubernur. Kemudian kita lihat menjabat selama 5 tahun. Dan yang terakhir adalah bisa diangkat kembali untuk kurun waktu yang sama seperti 5 tahun sekali. Kemudian kita lihat Kepala Otorita juga memiliki wewenang cukup vital dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Apa wewenangnya? Ini adalah wewenang dari Kepala Otorita yang kita kumpulkan dari informasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Adalah mengatur detail rencana tata ruang. Kemudian memiliki kuasa mengelola hak atas tanah di IKN, menguatkan diri dengan setiap individu atau badan hukum atas hak atas tanah, kemudian menjalankan kuasa Presiden mengelola keuangan negara, dan yang terakhir adalah merumuskan anggaran pendapatan dan belanja di IKN. Nah, kemudian kita ulas singkat, pemirsa, kenapa alasannya ibu kota dari Jakarta harus dipindahkan ke Nusantara? Ternyata ada sejumlah alasan. Kami akan paparkan satu persatu. Yang pertama adalah presentase penduduk Indonesia di tiap wilayah ini ternyata sangat dinominasi berada di Pulau Jawa. Angkanya 56,56%. Kemudian untuk di Sumatera 21,78%.
Lihat lagi di Sulawesi ini angkanya 7,33%, sedangkan di Kalimantan sekitar 6,05%, di Bali dan Nusa Tenggara 5,56%, dan di Maluku dan Papua 2,72%. Maka tidak merata dari titik-titik masyarakat yang tinggal di pulau-pulau Indonesia, hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Lalu PDB nasional ini kurang merata juga, sehingga perlu ada pembangunan di sisi lain selain di Jawa, agar tidak Jawa sentris. Kemudian krisis ketersediaan air di Pulau Jawa ini juga terjadi. Kemudian ada konversi lahan terbesar ini hanya terjadi di Pulau Jawa. Dan pertumbuhan urbanisasi ini sangat tinggi, terutama di wilayah Jakarta. Kemudian penurunan daya dukung dari lingkungan itu sendiri. Kita lihat lagi informasi alasan lainnya adalah kenapa ibu kota harus pindah ke Nusantara. Jakarta ini ternyata kota dengan kerugian ekonomi termahal di Asia Afrika akibat perubahan iklim. Bahkan Jakarta menduduki peringkat yang pertama dengan 233 miliar dolar Amerika untuk kerugian secara ekonominya. Diikuti dengan Manila di Filipina, kemudian juga ada Lagos. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah sehingga memilih untuk memindahkan ibu kota. Lalu kenapa Kalimantan Timur? Apa alasan pemerintah memilih Pulau Kalimantan? Ternyata ada juga faktor-faktor atau yang menjadi landasan dari pemindahan ibu kota. Kenapa? Adalah karena dekat kota yang berkembang, yaitu dekat Samarinda dan juga Balikpapan. Lokasinya ada di tengah-tengah Indonesia. Kemudian minim dari resiko bencana. Kemudian yang keempat adalah infrastruktur ini sudah relatif lengkap. Dan lahan negara ada sekitar 180.000 hektar di sana. Nah, rencana pembangunan IKN Nusantara akan dibagi ke dalam beberapa tahapan dan akan berlangsung hingga tahun 2045. Berikut ini timeline atau lini masa pembangunannya kita mulai atau kita lihat dari 2021 sampai 2024 atau tahap pembangunan saat ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah adalah kawasan inti pusat pemerintahan. Ada luasnya sekitar 2.000 hektar. Nantinya akan dibangun istana dan juga kantor lembaga negara, kemudian ada taman budaya dan juga kebun raya. Kita beralih lagi ke tahun 2025 sampai ke tahun 2029. Apa yang akan dibangun di tahun tersebut adalah kawasan ibu kota negara. Nanti akan dibangun perumahan dinas, kemudian kompleks diplomatik, TNI dan Polri, kemudian fasilitas pendidikan, kesehatan, dan juga hiburan. Kita lihat lagi di tahun berikutnya, apa yang akan menjadi tahapan pembangunan adalah kawasan perluasan ibu kota negara 1 di tahun 2030 sampai 2045. Luasannya nanti akan sekitar 200.000 hektar. Ada taman nasional, konservasi orang utan, dan juga perumahan non-dinas akan dibangun. Masih di tahun yang sama, tapi ini adalah kawasan perluasan ibu kota negara yang kedua. Akan dibangun lebih dari 200.000 hektar di sana dengan pengembangan terkait dengan provinsi untuk mendukung dari ibu kota negara itu. Nah, tugas berat menanti calon kepala otorita. Pasalnya untuk membangun ibu kota Nusantara, waktu yang dimiliki kepala otorita tidaklah lama. Namun kita semua berharap pembangunan ibu kota akan sesuai rencana sehingga bisa mengantarkan Indonesia melakukan pemerataan di seluruh Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa. Untuk sementara, At Large kali ini saya kembalikan ke Reza. Baik, terima kasih Livia Ramadanti atas pemaparannya dalam At Large.